Cerita dimulai ketika seorang penyanyi bernama Alin menggarap proyek lagu terbarunya. Dia meminta produser musik Pohan untuk menemukan demo lagu yang sesuai dengan konsep album buatannya. Asisten Pohan bernama Yichi menemukan CD lagu misterius yang dikirim untuk perusahaannya. Dan ternyata Alin menyukai lagu tersebut. Lirik lagu itu dibuat oleh Krim dan Ki selaku komposer musiknya. Selain itu tidak ada informasi yang bisa menjelaskan siapa pengirim dan pemilik hak cipta dari lagu tersebut. Pohan mengenal dua orang yang menciptakan lagu itu tetapi sekarang mereka telah tiada. Pohan pernah bertemu dengan Ki sebelum meninggal 3 tahun lalu, sementara Krim dikabarkan merenggut nyawanya sendiri. Karena kepergian Ki, untuk mencari tahu pemegang hak cipta lagu misterius itu, Pohan dan asistennya mengupayakan segala cara untuk melakukan penyelidikan. Pencarian tersebut membawa mereka menuju fotografer bernama Cindy yang pernah menjadikan Ki sebagai subjek karya untuk pamerannya. Cindy mengaku bahwa dia menyimpan beberapa barang miliknya untuk didisplay di pameran, tetapi ia menolak untuk memperlihatkannya. Yichi menduga bahwa Cindy menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan hak cipta. Saat menerobos masuk ke kantor Cindy untuk mencari petunjuk, dia menemukan barang-barang dan buku harian milik Ki yang sangat tebal. Kisah hidup Ki dimulai saat dia berjuang mati-matian merawat ayahnya. Ia mengidap penyakit kanker leukemia, hingga suatu ketika Ki dan ayahnya dihadapkan dengan kecelakaan mobil yang sangat tragis. Mereka selamat tetapi 3 pengendara lain yang terlibat dalam tragedi itu meninggal dunia. Sejak saat itu rasa bersalah selalu menghantui ayah Ki dan kondisinya semakin memburuk. Di samping itu keluarga yang ditinggalkan terus menuntut ganti rugi kepada sang ayah. Ki yang tidak bisa berbuat banyak karena masih bersekolah. Ibu Ki yang bekerja di tempat jauh berusaha membantu, tetapi itu belum cukup. Ki selalu berpikir bahwa dunia mengabaikannya. Saat dia mulai mati rasa karena kemalangan itu, seorang gadis aneh tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan mereka dipertemukan dengan cara yang tidak biasa. Setelah apa yang terjadi Ki akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah murid baru di kelasnya. Satu hal yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa gadis itu sangat galak dan masih menaruh dendam kepadanya. Gadis bernama Song Yuan itu atau yang akrab dikenal sebagai Krim diberi peringatan karena menyerang Ki. Tapi tampaknya peringatan itu tidak berlaku untuk gadis rebel sepertinya. Sejak saat itu kehidupan Ki di sekolah tidak pernah tenang. Krim selalu mengganggunya dengan berbagai cara, tetapi Ki tidak mau melawannya karena dia perempuan. Hingga suatu ketika Krim datang ke minimarket tempatnya bekerja paruh waktu, dia tidak sengaja mendengar percakapan Ki dengan ayahnya yang ada di rumah sakit. Mengetahui bahwa kondisinya sedang sulit, Krim meredakan emosinya dan bersikap baik. Krim mendapat minuman gratis dari Ki yang berkata kepadanya untuk merawat diri karena memukul orang itu melelahkan. Ayahmu sakit ya, apa penyakitnya, tanya Krim yang berjanji tidak akan memukulinya lagi jika pertanyaannya dijawab. 白血病，所以你打工是为了你爸的药费？还有其他的，弥补一些做错的事。 Jawaban Ki membuat Krim diam terpaku sebelum akhirnya pergi dan berkata bahwa dia akan menepati janjinya. Cindy mendapati kantornya diterobos dan dia melaporkan Yichi ke kantor polisi. Yichi berusaha menjelaskan bahwa dia tidak mencuri apapun dan hanya membaca buku diari. Pohan datang mengatasi masalah tersebut. Dia berjanji akan ganti rugi kepada Cindy jika memang ada barang yang hilang. Di malam itu Pohan tidak bisa menahan kantuk dan dia terpaksa dibawa ke rumah Yochi yang tinggal bersama putra semata wayangnya. Diam-diam Yichi membawa buku harian Ki dan dia kembali membacanya, berharap bisa menemukan petunjuk mengenai hak cipta. Ketika ayah Ki divonis akan meninggal dalam waktu dekat, Ibu Ki menganggap bahwa itu bukan kabar yang buruk. Dia merasa bahwa suaminya sudah cukup menderita dengan penyakitnya saat ini. Ki yang mendengar itu sangat kecewa menyadari bahwa selama ini ibunya diam-diam pergi bersama pria lain. Setelah pergi meninggalkan ibunya, Ki tidak sengaja bertemu dengan Krim yang sedang menyerang wanita simpanan ayahnya dan berakhir di kantor polisi. Bibi Krim datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ki yang ada di sana terkejut karena ternyata bibi itu adalah keluarga dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh ayahnya. Di saat itulah dia juga akhirnya tahu bahwa 3 korban yang dimaksud adalah orang tua Krim dan adiknya. Sedari awal Krim sudah tahu identitas Ki dan dia datang ke sekolahnya untuk balas dendam. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa kondisi Ki juga sulit, dia mengurungkan niatnya. Ki meminta maaf untuk segalanya dan dia berjanji akan membayar ganti rugi secara bertahap. Beberapa hari setelahnya ayah Ki dinyatakan meninggal dunia. Cobaan yang datang terlalu berat untuk dihadapi Ki terutama ketika sang ibu memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ibu Ki menyarankan putranya untuk menjual rumah agar bisa membayar biaya kompensasi dan menyimpan sisanya untuk keperluan sekolah.
Hati Ki hancur berkeping-keping, dia menangis sambil menutupi fakta bahwa dirinya telah divonis mengidap penyakit leukemia sama seperti ayahnya. Dia tidak mau menceritakannya karena takut akan ditinggalkan. Tetapi tampaknya itu adalah kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Sejak saat itu dia selalu menutupi kesedihannya seorang diri. Ki mengajak teman-teman sekolahnya untuk berpesta di rumahnya sebelum dia menjualnya. Krim yang datang ke pesta itu mengungkapkan bahwa dia akan berulang tahun dan meminta Ki untuk mengabulkan permintaannya. Tidak lama setelah itu Krim datang ke rumah Ki dan berkata bahwa dia akan tinggal bersamanya, itu adalah permintaannya. Krim tahu bahwa rumah itu dijual untuk membayar ganti rugi atas kematian keluarganya. Alih-alih melakukan itu, dia lebih senang jika bisa menempatinya dan hidup bersama Ki. Krim merayakan ulang tahunnya dan membuat 3 permohonan. Satu di antaranya diserahkan kepada Kei yang berharap dalam hati agar keluarganya kembali. Ki tidak menyangka permohonannya itu langsung dikabulkan ketika Krim berkata bahwa mulai sekarang mereka adalah keluarga. 一家人。从今以后，我们就是一家人啦。 Setelah itu Ki mulai hidup bersama dengan Krim. Mereka bersekolah bersama, belajar bersama, tertawa dan menangis bersama sampai akhirnya mereka berdua lulus sekolah dan masuk ke universitas yang sama. Tentu kebersamaan itu menimbulkan rasa suka di antara mereka berdua, akan tetapi mereka takut pada penolakan dan berusaha mencari tahu tentang perasaan masing-masing. Ki menyiapkan sepucuk surat dan kalung berbentuk es krim. Dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Krim. Saat membawanya berlibur ke pantai, dia sangat berharap bisa berada dalam momen indah itu untuk selama-lamanya. Sebelum menyatakan perasaannya, penyakit leukemia Ki kambuh dan membuatnya pingsan dan terjatuh dari motor bersama Krim. Dokter rumah sakit menyarankan Ki untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah apa yang terjadi, Krim memeluknya dengan erat sambil menangis. Dia takut akan terjadi sesuatu kepada Ki karena Ki yang pingsan begitu lama. Ki Yage melihat Krim menangis menyadari bahwa orang yang Krim butuhkan bukan dirinya tetapi orang yang bisa melindunginya dan yang tidak akan membuatnya menangis. Mengetahui kisah pahit yang dialami Ki terutama saat dia ditinggal oleh ibunya membuat Yichi sangat sedih. Rasa simpati itu bukan tanpa alasan, karena Yichi memiliki seorang putra yang mengidap penyakit jantung yang dia lahirkan saat masih muda, di mana ayah dari anak tersebut pergi dan tidak bertanggung jawab. Yichi tidak pernah bisa membayangkan bagaimana jika dia menyerah pada keadaan putranya, sementara dia adalah satu-satunya harapan. Pohan berhasil melacak keberadaan ibu Ki melalui media sosialnya. Dia akhirnya pergi menemuinya bersama Yichi dalam upaya mencari tahu informasi terkait hak cipta. Tetapi Ibu Ki tidak mengetahui apapun tentang itu. Yichi yang terbawa emosi menyalahkan perbuatan Ibu Ki saat dia pergi meninggalkan putranya. Ibu Ki mengungkapkan bahwa merawat keluarga pengidap kanker tidaklah mudah. Dia tidak pernah tahu kapan penderita akan meninggal, dan juga semua tagihan medis dan biaya rumah sakit membuat hidupnya seakan terkurung dalam penjara kesedihan. Bahkan setelah mengetahui bahwa putranya juga mengidap penyakit yang sama dengan ayahnya, dia tidak bisa merubah apapun selain merelakannya untuk pergi. Satu hal yang disayangkan oleh Yichi adalah sikap Ibu Ki yang tidak menyadari bahwa dia adalah satu-satunya harapan putranya semasa hidup. Bagaimanapun Yichi bisa memahami penderitaan Ibu Ki karena berada pada situasi yang sama. Putranya mengidap penyakit jantung yang cukup parah di mana kecil kemungkinannya untuk sembuh, tetapi dia memilih untuk terus berjuang karena menurutnya itu adalah tugas seorang ibu. Di samping itu putra Yichi melakukan hal tidak terduga kepada ibunya. Dia diam-diam menggunakan aplikasi kencan untuk mencarikan ibunya pacar. Mengetahui itu Yichi marah mengingat usia putranya baru 10 tahun. Tapi kemudian dia mendengar jawaban yang sangat menyayat hati. 到底想怎么样？你告诉我啊！我就是怕我以后不在了，你就没有别的家人了嘛。我又要动手术了，妈妈，我的病真的会好吗？我不会死掉。 Anak Yichi menyadari bahwa penyakitnya sangat berbahaya. Dia selalu ingin tahu apakah dirinya akan sembuh atau mati karena tidak bisa disembuhkan. Yichi yang mendengar itu langsung memeluk putranya dan meminta maaf. Pohan membawa buku diarinya dan dia membacanya. Kisah Ki berlanjut ketika dia menyembunyikan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk dari Krim. Mengingat tragedi kelam di masa lalu dan fakta bahwa dia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Krim saat ini, Ki tidak ingin membuatnya sedih. Setidaknya dia ingin menjaga kenyataan itu sampai akhir hayatnya. Semua penderitaan tersebut membuat Ki merasa seperti mendapat hukuman mati dan larangan untuk mencintai. Satu hal yang bisa dia lakukan adalah meminta tambahan waktu kepada Tuhan sampai dia bisa menemukan orang yang tepat untuk menjaga Krim. Setelah lulus kuliah Ki bekerja di perusahaan rekaman bersama Krim.
dia beri kepercayaan menjadi komposer musik sementara Krim menjadi penulis liriknya. Jalan mereka tidak mudah karena harus memahami keinginan wanita bernama Bonnie yang menjadi penyanyi andalan di perusahaan tersebut. Krim berusaha tetap sabar menghadapi Bonnie yang selalu memintanya merubah lirik lagu sampai akhirnya dia terlibat masalah dengannya. Ki yang mengetahui itu berusaha menghibur dan meyakinkan Krim bahwa dia bisa melewati rintangan itu. Pada akhirnya Krim bisa memuaskan keinginan Bonnie dan mendapat kepercayaan darinya untuk terus menulis lagunya di masa yang akan datang. Krim menerima tawaran itu dengan senang hati menganggap bahwa itu adalah pembuka jalan untuk karirnya di masa depan, dan sejak saat itu dia menjadi lebih akrab dengan Bonnie. Di satu kesempatan Ki bertemu dengan dokter gigi baik hati bernama Yusen. Dokter muda itu sangat peduli terhadap sesama. Dia mau membawa Ki yang terjatuh pingsan ke rumah sakit dan rela menunggunya hingga sadar kembali. Sejak saat itu Ki merasa bahwa dia telah menemukan pria yang cocok untuk Krim. Yusen adalah putra direktur klinik gigi. Dia akan segera mewarisi perusahaan ayahnya yang akan pensiun dalam waktu dekat. Takdir membawanya untuk bertemu dengan Cindy, fotografer yang telah disinggung pada awal cerita. Dia langsung jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama dan berusaha untuk mendekatinya. Setelah menyadari perasaan masing-masing, mereka akhirnya berkencan dan hidup bahagia. Yusen mendukung kekasihnya untuk menjadi fotografer hebat. Dia rela membeli lensa mahal serta membiayai tempat untuk pamerannya. Cindy tidak pernah mengharapkan bantuan sebesar itu dan dia sangat bersyukur. Akan tetapi ayah Yusen tidak merestui hubungan putranya, karena dia memiliki pandangan yang berbeda terhadap seni. Dia tidak begitu menyukai Cindy yang memiliki gaya hidup bebas. Yusen tetap teguh pada pendiriannya sampai akhirnya dia yakin untuk membawa Cindy pada hubungan yang lebih serius. Cindy menerima lamaran Yusen dan hubungan mereka semakin erat. Ketika Cindy masuk ke dalam nominasi anugerah fotografer internasional, Yusen berusaha membanggakan tunangannya kepada sang ayah. Tetapi dia diabaikan. Cindy merasa sangat terpukul ketika calon mertuanya menganggap remeh apa yang telah dia perjuangkan selama ini. Cobaan tidak berhenti sampai di situ. Cindy tidak sengaja melihat Yusen berkencan dengan wanita lain, dan hatinya sangat terluka. Keadaan itu kemudian memancing sisi gelap Cindy. Demi mendapat pengakuan dari calon mertuanya, dia rela melakukan apapun untuk memenangkan nominasi. Dia melayani rayuan juri yang menjanjikan posisi kemenangan kepadanya. Pada akhirnya Cindy mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi itu jelas tidak membuatnya bahagia. Suatu ketika Ki berkata kepada Krim dia harus menemukan pria yang baik dan menikah dengannya. Kau saja yang menikahi aku, kata Krim. Ki menjawab, aku bukan orang yang baik. Ki menjelaskan bahwa pria yang baik adalah mereka yang punya pekerjaan, bisa memasak makanan enak untuk Krim, mau mengurus keluarganya, dan yang paling penting adalah dia orang yang sehat. Ki berusaha mengenalkan Krim kepada Yusen. Dia secara pribadi mengundang dokter gigi itu untuk datang ke acara pesta di tempat kerjanya, dengan dalih sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya waktu itu. Yusen datang ke acara pesta di mana akhirnya dia bertemu dengan Krim. Ki mengupayakan segala cara agar mereka bisa berduaan dan saling mengenal satu sama lain. Meski itu membuatnya terluka karena harus merelakan wanita yang dia cintai bersama pria lain. Ki diam-diam pergi meninggalkan mereka sambil menahan semua penderitaannya. Pertemuan semalam berhasil membuka hati Krim. Dia mulai menunjukkan ketertarikan pada dokter muda itu dan berusaha untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Tetapi Yusen berusaha membatasi dirinya karena telah bertunangan. Tetapi tampaknya itu sama sekali tidak mempengaruhi Krim. Hubungan Yusen dengan tunangannya pun akhirnya retak, ketika seorang anonim mengirimkan foto Cindy yang ternyata sering menemui pria lain. Cindy menegaskan bahwa dia tidak mencintai pria yang ditemuinya, karena itu hanya bagian dari tugasnya untuk menambah relasi. Akan tetapi Yusen tidak bisa menerimanya dan menganggap itu sebagai pengkhianatan. Cindy mengungkit kembali pertemuan Yusen dengan wanita lain beberapa waktu lalu. Sebelum pergi Yusen menegaskan bahwa itu adalah kencan buta yang disiapkan ayahnya, tetapi dia dengan tegas menolak wanita itu. Cindy akhirnya tahu bahwa Ki adalah orang yang telah merusak pertunangannya dan dia sangat marah. Ki tidak punya pilihan selain mengungkapkan tujuannya kepada Cindy dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Setelah meminta maaf, Ki dengan putus asa menjelaskan bahwa gadis yang dia sukai mencintai Yusen. Ki benar-benar percaya bahwa dokter itu adalah pria yang tepat untuk Krim dan karena itu dia berusaha merusak pertunangannya dengan Cindy. Cindy sedikit memahami perasaan Ki. Dia berjanji akan putus dengan Yusen tetapi dengan satu syarat, dia akan mengadakan pameran tentang kematian dan hasrat. Mengetahui bahwa Ki akan segera mati, dia ingin menjadikannya sebagai subjek karya fotografinya. Meski itu terdengar gila dan berlebihan, Ki tetap bersedia. Dari pertemuan inilah Cindy bisa mengenal sosok Ki hingga dia bisa menyimpan beberapa barang pribadinya, termasuk buku harian yang menceritakan perjalanan hidupnya.
Krim perlahan semakin dekat dengan Yusen dan tampaknya kedua pribadi itu saling membuka hati juga mulai menerima perasaan satu sama lain. Di samping itu Ki terus mendesak Krim untuk segera menikah membuatnya bertanya-tanya kenapa dia harus melakukan itu. Ki menjelaskan saat Krim menua ada seseorang yang akan menemaninya. Lantas dia bertanya apakah dia akan meninggalkannya suatu saat nanti. Pertanyaan itu membuat Ki sangat terpukul mengingat dia akan benar-benar pergi meninggalkannya. Setelah bertemu dengan ayah Yusen yang menerimanya dengan baik, Krim benar-benar memutuskan untuk segera menikah. Bahagia bercampur sedih dirasakan oleh Ki ketika dia mendapat kabar bahwa Yusen telah melamar Krim. Dengan antusias Krim mencoba beberapa gaun pengantin ditemani oleh Ki yang kemudian dipaksa untuk mengenakan pakaian mempelai pria. Mereka mengabadikan momen itu dan untuk sesaat Ki merasa bahagia. Tapi tidak lama kemudian Ki pergi meninggalkan Krim, menyadari bahwa kebahagiaan itu pada akhirnya hanya akan menjadi harapan. Seiring berjalannya waktu Ki pada akhirnya mendampingi Krim di pelaminan sebagai wali, dia dengan berat hati melepaskan Krim kepada pria lain yang dicintainya. Ki merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab apapun lagi dan tidak lama dari itu dia meninggal dunia setelah dinyatakan menghilang selama beberapa hari dari rumah sakit. Setelah banyak membaca cerita kehidupan Ki, Pohan menyadari bahwa terdapat cinta yang begitu besar di balik lagu misterius yang dibuat olehnya. Pohan berusaha mencari keberadaan orang-orang yang pernah ditemui Ki dan Krim berharap bisa menemukan petunjuk tentang hak cipta Kagu itu. Di tengah prosesnya dia semakin dekat dengan Yichi dan akrab dengan putra tunggalnya. Pohan perlahan mulai menunjukkan sikap pedulinya kepada ibu satu anak itu, yang selalu banting tulang bekerja di berbagai tempat untuk mencari biaya pengobatan. Hingga suatu ketika dia mengajak mereka untuk pergi berlibur sekaligus mencari keberadaan Bonnie penyanyi yang pernah ditemui Krim semasa hidupnya. Pencarian mereka tidak membuahkan hasil tapi perjalanan itu membuat hubungan mereka semakin erat. Nasib buruk menimpa putra Yichi di mana penyakit jantungnya kambuh secara tiba-tiba dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Putra Yichi sudah cukup dewasa untuk memahami kondisi kesehatannya. Dia secara pribadi meminta Pohan untuk menjaga ibunya jika dia telah tiada. Alih-alih mengkhawatirkan keselamatannya, dia lebih takut jika kepergiannya akan membuat sang ibu larut dalam kesedihan. Pernyataan itu membuat Pohan sedih dan tanpa mereka ketahui Yichi telah mendengar semuanya, membuat hatinya benar-benar hancur. Berbagai macam prosedur pengobatan telah dilakukan tetapi tampaknya itu belum cukup untuk menyelamatkan putra Yichi yang pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepergian putranya membuat Yichi larut dalam kesedihan dan dia merasa dunianya telah hancur. Pohan berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan kepada Yichi, yang kemudian perlahan mulai menerima kenyataan dan pada akhirnya mereka berdua saling mencintai. Di satu kesempatan Pohan akhirnya tahu bahwa tidak lama setelah ia meninggal Krim menghilang dan rumor mengatakan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri di laut. Namun kabar itu dibantah oleh Bonnie yang pada akhirnya mau mengungkapkan fakta tersembunyi. Ternyata selama 3 tahun terakhir Krim mengasingkan dirinya sambil berjuang untuk menyelesaikan lagu yang pernah dia buat bersama Ki semasa hidupnya. Dan lagu itulah alasan kenapa dia bisa bertahan sampai saat ini. Krim menyerahkan lagu itu kepada Pohan melalui Bonnie dengan harapan lagu itu bisa dibawakan oleh Alin penyanyi kesukaan Ki sekaligus orang yang menginspirasinya untuk membuat lagu. Bonnie bercerita bahwa sejak awal Krim hanya menyukai satu orang dan itu adalah Ki. Dia menolak setiap orang yang menyatakan perasaannya hanya demi Ki. Setiap momen bersama Ki adalah saat paling membahagiakan bagi Krim. Dia percaya suatu hari nanti Ki akan menyatakan cinta kepadanya. Namun dia tidak menduga bahwa ia ternyata memiliki penyakit mematikan dan saat dia mengetahui fakta mengejutkan itu hatinya sangat hancur. Ternyata Krim sudah menyadari kondisi kesehatan Ki sejak lama tapi dia memutuskan untuk pura-pura tidak mengetahuinya. Krim tahu bahwa Ki menutupi semuanya demi dirinya dan jika dia bercerita telah mengetahui penyakitnya itu hanya akan membuat Ki merasa sangat bersalah dan semakin sedih. Krim tahu bahwa Ki sangat ingin membuatnya bahagia dan karena itu dia berusaha mewujudkannya secepat mungkin. Krim pura-pura jatuh cinta kepada Yusen hanya untuk menunjukkan kepada Ki bahwa dia telah menemukan pujaan hati yang akan menjaganya di masa tua. Yusen pada akhirnya tahu bahwa Krim tidak benar-benar mencintainya, tetapi dia setuju untuk menikah dengannya demi mewujudkan harapan Ki yang ingin melihat pujaan hatinya bahagia. Krim sangat ingin menceritakan kebenarannya tetapi melihat keteguhan hati Ki untuk menutupi penyakitnya membuatnya ragu. Sehingga dia meneruskan perannya untuk tetap diam. Jika memang tidak ditakdirkan untuk bersama di kehidupan saat ini, Krim berharap bisa dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Itu adalah satu-satunya doa yang bisa dia panjatkan kepada Tuhan. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Krim tidak sengaja menemukan kalung berbentuk es krim dan sepucuk surat yang pernah disiapkan Ki sesaat sebelum menyatakan cintanya.
Penemuan itu membuat hati Krim hancur berkeping-keping dan dia hampir kehilangan semangatnya untuk hidup. Setelah lama menghilang, Krim datang menemui Cindy dan Yusen untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan dia meminta maaf kepada mereka berdua. Krim tahu bahwa cintanya terhadap Ki telah menyakiti perasaan orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, setelah melalui semuanya, Yusen justru menemukan apa yang dia inginkan. Cintanya untuk Cindy ternyata belum hilang dan dia semakin yakin dengan perasaannya. Dia memutuskan untuk kembali berhubungan dengannya dan siap menerima segala bentuk perbedaan yang melatar belakangi kehidupan mereka. Melihat kesungguhan hati putranya, ayah Yusen pada akhirnya luluh dan dia menerima Cindy sebagai calon menantunya. Setelah mendengar kisah cinta Ki dan Krim berakhir tragis, Alin bisa sedikit memahami makna terdalam dari lagu yang dibuat oleh mereka, dan alasan kenapa lagu itu dinamai The Serious Thing. Hal yang paling menyedihkan, Ki dan Krim sama-sama mendapat pujian saat lagu mereka menyentuh posisi pertama pada tanggal lagu dan bertahan selama beberapa minggu, sementara semua orang mendapat akhir yang bahagia. Krim mengingat kembali momen terakhirnya bersama Ki 3 tahun lalu. Tidak lama setelah Krim menikah, Ki yang dirawat di rumah sakit karena penyakitnya semakin parah pergi melarikan diri ke pantai. Dia jatuh pingsan sebelum akhirnya Krim menemukannya dan membawanya ke sebuah villa. Di sanalah mereka berdua membuat lagu yang pada akhirnya sangat menarik perhatian Alin dan membuat Pohan mencari tahu semua hal tentang lagu itu. Sementara Ki membuat musiknya, Krim mengusahakan yang terbaik untuk menulis liriknya. Di waktu yang singkat itu, Ki dan Krim berbagi momen romantis yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Ki merayakan ulang tahun Krim di rumah, dan setelah menyiapkan kue ulang tahun mereka saling mengungkapkan keinginan satu sama lain. Krim berharap dia akan melihat Ki lebih cepat di kehidupan selanjutnya, dengan alasan dia telah menyukai suaminya di kehidupan saat ini, tapi itu jelas sebuah kebohongan. Ki merahasiakan keinginannya dan mengatakan padanya bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Krim menunjukkan foto mereka berdua saat mencoba gaun pengantin, tetapi Ki ingin berfoto lagi. Krim tidak bisa menahan air matanya saat mereka berfoto bersama, dan itu adalah kenangan terakhir Ki sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Ki membuat Krim sangat sedih. Selain menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki, Ki juga menjadi satu-satunya pria yang dia cintai sepenuh hati. Selama 3 tahun Krim sendirian, walau begitu dia tidak merasa kesepian karena selalu mengingat momen bersama Ki. Dengan lagu yang telah selesai, Krim sudah memenuhi janjinya kepada sang pujaan hati. Dia tidak punya penyesalan apapun lagi dan tinggal menunggu waktu untuk bertemu kembali dengan Ki di kehidupan selanjutnya. Cinta tidak harus memiliki, namun mengasihi sebab cinta yang tulus adalah merelakan bukan memaksakan. Cinta itu memang abstrak dan sulit untuk dijelaskan. Jika cinta mudah dipahami, takkan ada banyak orang di dunia yang terluka karenanya. Dalam hidup ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ada kalanya kita harus menerima dan mengikhlaskan mereka yang telah pergi. Tinggalkanlah semua kesedihan dan pertahankan kebahagiaan. Belajarlah untuk ikhlas karena sesuatu yang pergi akan tergantikan. Itulah hukum yang telah disiapkan dalam semesta untuk mengobati rasa kehilangan.